Halo, jumpa lagi di edisi podcast hari ini yang akan membahas sejauh mana aplikasi keterbukaan informasi publik yang ada di Badan Publik, dalam hal ini adalah kecamatan. Nah, Badan Publik sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu nomor 14 tahun 2008 telah menyatakan bahwa semua badan publik memiliki kewajiban untuk membuka informasi kepada masyarakat. Nah, kita akan mengulasnya lebih lanjut bersama Camat Sebatik Tengah, Bapak Aris Nur. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Pak Aris, sebagai badan publik nih, seperti apa nih masyarakat khususnya ya di Sebatik Tengah dalam memperoleh informasi di Kecamatan Sebatik Tengah? Jadi kalau di Kecamatan Sebatik Tengah kita siapkan beberapa kanal sebetulnya untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi publik. Selain mereka bisa datang langsung ke kantor Kecamatan Sebatik Tengah, kita juga punya nomor WhatsApp yang kita sudah sampaikan ke seluruh masyarakat, bisa lewat website, bisa lewat Instagram, termasuk lewat Facebook. Jadi kanal-kanal inilah nanti yang akan kami jadikan tempat untuk menyebarkan informasi-informasi apapun yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, artinya dari Kecamatan Sebatik Tengah sendiri sudah mengupayakan ya kanal-kanal informasi yang bisa diakses secara luas dan bebas oleh masyarakat Sebatik Tengah dalam memperoleh informasi-informasi begitu. Nah, selama ini Pak Aris, bagaimana sih respon masyarakat terhadap informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Kecamatan Sebatik Tengah pada kanal-kanal informasi yang telah disampaikan tadi? Yang jelas mereka pasti merasa sangat terbantu. Jadi informasi apapun yang memang kita anggap sebagai informasi yang bisa kita sampaikan kepada publik, ya kita sampaikan kepada mereka. Mereka nanti dapat mengakses. Nah, pertanyaan-pertanyaan misalnya mengenai informasi yang kami sampaikan lewat sosial media, itu bisa mereka tanyakan lewat nomor WhatsApp yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Ya, benar, benar. Itu mungkin. Nah, berarti sudah ada masing-masing adminnya ya atau operatornya yang bertanggung jawab untuk menangani informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak, sebagai badan publik itu biasanya itu ada keengganan untuk menyampaikan informasi khususnya masalah anggaran nih Pak. Ini banyak terjadi di instansi atau badan publik lainnya. Nah, kalau untuk di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri, apakah ada pengalaman seperti itu? Kalau yang seperti itu sejauh ini sebetulnya belum pernah ada yang menanyakan mengenai anggaran. Tapi dari awal kecamatan ini berdiri, kita bahkan sudah membuat banner. Nah, kita sampaikan bahwa seperti ini loh anggaran yang kita punya. Gitu. Sebagai bentuk keterbukaan informasi itu tadi, supaya masyarakat tahu program apa yang kita siapkan, seberapa besar anggarannya itu. Jadi masyarakat ya punya akses yang seluas-luasnya untuk bisa mengetahui itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagus bagaimana keterbukaan informasi itu dilaksanakan pada sebuah badan publik. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, karena kembali lagi badan publik itu memperoleh anggaran dari pemerintah Pak ya, yang memang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan diketahui oleh masyarakat umum sebagai stakeholder kita, begitu ya Pak Aris ya. Nah, kemudian kalau untuk di Sebatik Tengah sendiri ini Pak, masalah-masalah apa sih yang biasanya dilaporkan atau diminta informasi oleh masyarakat gitu? Lebih banyak sebetulnya biasanya persoalan-persoalan yang ada di perbatasan. Itu misalnya persoalan lalu lintas masyarakat, itu persoalan lalu lintas barang misalnya itu. Nah, meskipun selama ini kita sampaikan juga bahwa untuk lalu lintas orang dan barang memang kita masih banyak menggunakan kearifan lokal. Jadi kita masih tidak melihat dari aspek hukumnya, tapi kita melihat dari kepentingan masyarakat kita sendiri. Itu lebih banyak seperti itu sebetulnya. Misalnya seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang berlalu lalang ke Malaysia dalam kurun waktu tertentu. Itu informasi yang banyak ditanyakan. Iya, itu informasi yang paling banyak ditanyakan. Termasuk misalnya mengenai kebutuhan pokok apa saja yang kita masih tergantung dengan negara tetangga, kebutuhan pokok apa yang sudah kita bisa siapkan sendiri. Itu yang seperti itu biasanya kita sampaikan. Oke. Jadi masyarakat tetap terinformasi ya, dan juga mungkin tidak ketinggalan informasi juga ya, tetap stay update. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan kami di Diskominfo selaku PPID utama Pak ya, tentunya punya tugas yaitu dalam hal pembinaan atau pengawasan terhadap PPID pembantu atau PPID pelaksana yang ada di OPD-OPD di bawahnya. Dalam hal ini juga ada kecamatan dan juga dinas-dinas lainnya. Nah, yang perlu kami tanyakan, apakah di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri ini sudah ada PPID pelaksananya? PPID pelaksananya sebetulnya sudah kita tunjuk, cuman memang belum di SK-kan gitu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan semacam keterbukaan informasi publik sebetulnya sudah kita laksanakan jauh hari sebelumnya. Tapi yang khusus misalnya petugas PPID-nya kerjakan memang belum itu. Berarti dalam waktu kedepannya mungkin ini bisa dipikirkan untuk lebih
lebih formalnya ya, seperti itu Pak ya. Karena kan beberapa waktu lalu sudah ada kunjungan dari Komisi Informasi terkait MONEF ya Pak ya, monitoring dan evaluasi bagaimana keterbukaan informasi yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Gitu. Nah, kesiapannya dari Kecamatan Sebatik Tengah sendiri seperti apa Pak untuk MONEF yang akan berlangsung ya, kalau nggak salah tanggal 8 sampai dalam waktu kurun sebulan ini Pak ya, seperti apa Pak? Ya itu seperti saya sampaikan di awal tadi, bicara soal keterbukaan informasi publik, sebetulnya kita sudah melaksanakan itu jauh hari sebelumnya. Jadi persoalannya sebetulnya tinggal bagaimana legal formalnya disiapkan. Kalau petugasnya termasuk SDM kita di sini semuanya sudah paham apa yang boleh kita share, apa yang tidak boleh di-share. Itu sebetulnya sudah paham tuh. Jadi tinggal legal formalnya saja sebetulnya. Artinya dari Kecamatan Sebatik Tengah sudah siap ya menjadi kecamatan yang informatif begitu ya. Iya, karena tidak ada sebenarnya Pak yang perlu kita tutup ya. Tapi tetap ada hal-hal yang tidak boleh kita buka ya Pak ya. Itu pun sudah diatur oleh undang-undang seperti hal-hal yang menyangkut dengan keamanan negara seperti itu. Itu semuanya sudah ada di Undang-Undang 14 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah mungkin ini Pak, sudah pernah ada nggak sosialisasi ke masyarakat tentang keterbukaan informasi publik ini sendiri, bahwa mereka itu punya hak loh untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di kecamatan yang Bapak pimpin gitu. Sebetulnya tahun kemarin salah satu desa kami itu kan ditunjuk sebagai calon desa anti korupsi. Nah, salah satu indikatornya adalah keterbukaan informasi publik. Nah, jadi waktu itu kita juga sudah melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Gitu. Jadi bicara soal keterbukaan informasi publik, termasuk digitalisasi desa itu sudah kita sampaikan ke masyarakat, meskipun belum secara menyeluruh. Gitu. Artinya itu sudah dilakukan Pak ya, upaya-upaya dari pemerintah kecamatan sendiri kepada desa yang ada di bawahnya gitu ya Pak. Tinggal kita sekarang memonitor apakah mereka sudah melaksanakan hal itu atau belum, seperti itu Pak ya. Jadi kenapa kita sampaikan kepada masyarakat tentang program yang kita laksanakan termasuk anggarannya di dalamnya, bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada pemerintah kabupaten, tapi juga supaya masyarakat bisa mengawasi nanti program seperti apa yang kami lakukan, berapa besar anggarannya, dan mereka berhak untuk menanyakan itu realisasi. Nah, itu. Jadi sebetulnya tujuan kami juga sebetulnya untuk itu. Jadi sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Iya, Pak, boleh di-share kiat-kiat apa sih untuk meningkatkan lagi nih Pak? Kan tadi kanal-kanal sudah dibuat nih, kayak melalui Facebook apa segala macam. Kemudian mungkin apalagi yang terpikirkan untuk Bapak nih untuk meningkatkan pelayanan informasi di Kecamatan Sebatik Tengah? Kalau rencana saya ke depannya sebetulnya saya pengen supaya digitalisasi desa itu dilaksanakan di semua desa. Jadi saat ini kita baru mulai lewat program Sri Kandi kemarin. Itu lewat program Sri Kandi, mudah-mudahan nanti bisa merembet ke hal-hal yang lain gitu. Nah, lewat inilah nanti digitalisasi desa ini semua informasi publik bisa kita sampaikan itu. Jadi upaya kita itu satu. Terus yang kedua, kami juga sebetulnya membuat desain supaya setiap keluhan masyarakat, setiap pertanyaan masyarakat itu bisa cepat tersampaikan ke kecamatan. Di antaranya lewat pembuatan barcode gitu. Jadi kalau selama ini misalnya setiap keluhan masyarakat itu ditulis di kertas secara manual, kita siapkan barcode kalau di sini. Jadi begitu mereka datang, mereka tinggal scan, terus nanti mereka ngisinya bisa di mana saja. Bisa nanti pas sampai di rumah baru ngisi. Kalau misalnya di sini waktunya agak susah itu. Jadi kita sudah siapkan itu sebetulnya. Nah, itu inovasi yang sangat menarik nih Pak ya. Semoga bisa terlaksana dan juga ditiru ya, ditiru sama OPD-OPD lain atau badan publik yang lainnya gitu, bahwa kita tuh harus memang terbuka gitu ya, tidak ada yang tutup-tutupi, tidak ada rahasia di antara kita. Begitu ya Pak Aris ya. Nah, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi ya, pemirsa ya, bahwa kita sebagai badan publik kita memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan apa saja sih yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan yang sedang kita lakukan. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini Pak Aris ya, mungkin ada harapan Bapak terkait khususnya ya di bidang keterbukaan informasi publik ini seperti apa? Boleh disampaikan? Harapan saya sebetulnya masyarakat bisa lebih proaktif. Itu masyarakat bisa lebih sadar bahwa sebetulnya mereka punya hak untuk mengakses informasi-informasi publik ini. Betul. Gitu. Karena kadang-kadang kita butuh pancingan dari masyarakat supaya kita juga bisa lebih terbuka kepada mereka itu. Jadi kita juga tahu nih program kita bisa sampaikan kepada masyarakat itu. Jadi berharapnya ada feedback dari masyarakat sebagai bentuk evaluasi terhadap apa yang sudah kami lakukan selama ini.
Berharapnya sebetulnya begitu. Oke, bagus sekali Pak harapannya ya. Jadi semakin terbuka kita, masyarakat juga semakin teredukasi dan semuanya program bisa berjalan dengan lancar, anggaran terserap dengan baik, gitu Pak ya. Sehingga nantinya pembangunan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah ini mencapai hasil yang paling optimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Baik, saya Sazumara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya.